Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari video sebelumnya, yaitu masalah matriks. Pada video sebelumnya itu, eh, saya sudah menjelaskan tentang definisi matriks dan contoh-contohnya. Pada kesempatan ini, kita lanjut pada bahasan berikutnya, yaitu masuk ke jenis-jenis matriks. Tapi sebelum kita masuk ke jenis-jenis matriks, saya review kembali yang pertemuan kita sebelumnya. Ya, uh, jadi di matriks itu, ya, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa matriks itu merupakan susunan bilangan-bilangan real yang disusun dalam bentuk menurut kolom dan baris. Jadi ada kolom, ada baris dan ada kolom, ya. Nah, misalkan kalau kita perhatikan ya, ini ya, masalah ordo matriks. Jadi suatu matriks A, misalkan dia dengan ordo atau dimensi M kali N, itu artinya matriks A itu memiliki sebanyak M baris dan memiliki sebanyak N kolom, ya. Misalkan seperti ini, ya. Nah, eh, notasi matriks ya. Notasi matriks biasanya itu dituliskan sebagai A IJ ya, dengan ordo M kali N. Jadi I ini menyatakan posisi dia baris ke berapa, dan J itu menyatakan letak kolomnya. Dan jadi ini ya, jadi itu baris ke I, dan ini J itu menyatakan kolom uh, ke J. Kemudian M sendiri itu, kemudian yang M ini ya, ini menyatakan banyaknya baris. Jadi banyaknya baris, kemudian N sendiri itu ini menyatakan uh, banyaknya kolom, ya. Jadi itu tentang matriks. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenisnya ya, ke jenis-jenis matriks ya. Nah, di jenis-jenis matriks sendiri itu kita bisa bagi ke dalam beberapa jenis ya. Itu bisa ditinjau dari berapa jumlah kolomnya, kemudian berapa jumlah baris dari matriks tersebut ya. Jadi yang pertama itu, sebuah matriks itu dikatakan matriks kolom ya jika dia hanya mempunyai satu kolom. Jadi yang tadi ya, misalkan ini ya, ini contohnya. Jadi contohnya itu adalah matriks A dengan entry atau elemennya adalah 0, akar 3, min 1, dan 1/2. Ini dinamakan matriks kolom karena kenapa? Dia cuma mempunyai kolom ya, satu kolom saja. Jadi eh, kolom itu adalah yang lajur vertikal ya. Jadi ini ordonya sendiri adalah banyak baris yang kita perhatikan pada lajur horizontal, berarti 1, 2, 3, 4, ada sebanyak 4 baris, dan kolomnya sebanyak satu kolom ya, maka dinamakan sebagai matriks kolom. Nah, secara umum ya, secara umum bahwa eh, matriks kolom itu bisa dinotasikan sebagai ini ya. Jadi A itu akan sama dengan A IJ ya, dengan ordo atau dimensi M kali satu ya. Jadi hanya memiliki satu kolom, maka ini dinamakan sebagai matriks kolom. Oke. Nah, selanjutnya itu di tipe matriks yang berikutnya itu adalah matriks baris ya, matriks baris. Jadi pada matriks kolom yang kolomnya yang berjumlah satu, sedangkan pada matriks baris itu berarti barisnya yang berjumlah satu ya. Jadi suatu matriks disebut sebagai matriks baris jika hanya mempunyai satu baris saja ya. Berarti satu baris kita perhatikan lajur yang horizontal ya. Sebagai contoh teman-teman bisa lihat ini ya, lihat contohnya ini. Jadi matriks B itu mempunyai entry-entry min 1/2, akar 5, 2, dan 3. Ini disebut sebagai matriks baris ya. Jadi secara umum notasinya itu kalau dibuat dalam bentuk notasi, berarti matriks A itu akan sama dengan AIJ, ini akan sama dengan 1 dikali N. Jadi dia fokus pada jumlah barisnya yang cuma satu, maka disebut sebagai matriks baris. Tipe matriks atau jenis matriks yang berikutnya itu adalah
matriks square matrix atau sering disebut sebagai matriks persegi atau matriks bujur sangkar, ya. Jadi pada matriks bujur sangkar jumlah baris dan kolomnya itu sama, ya. Jadi dimensi antara jumlah barisnya dan kolomnya pada matriks tersebut itu sama, maka disebut sebagai matriks persegi, ya, atau square matrix atau matriks bujur sangkar. Nah, secara umumnya dinotasikan seperti ini, ya. Jadi notasinya itu matriks A itu, ya. Jadi matriks A itu kita pakai warna ini, ya. Jadi notasinya itu dinotasikan matriks A dengan entry AIJ, ya. Itu adalah M kali N, di mana M-nya itu sama dengan N. Jadi pada saat posisi jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, maka itu disebut sebagai square matrix atau matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Matriks selanjutnya itu adalah matriks diagonal, ya. Jadi matriks diagonal itu, ya, dikatakan diagonal jika elemen-elemen dari diagonal utamanya itu bukan nol, selainnya itu nol, ya. Nah, itu dikatakan sebagai matriks diagonal, ya. Jadi suatu matriks, ya, ini definisinya. Jadi matriks, ya, suatu matriks B dengan entry-entry itu adalah BIJM kalian disebut sebagai matriks diagonal, ya, jika seluruh elemen-elemen yang bukan diagonal utamanya itu adalah nol, ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan bahwa ini, ya, ini elemen-elemen utamanya yang ini, ya, yang ini, yang ini. Jadi selain yang entry-entry elemen utamanya itu adalah entry-nya adalah, maka disebut sebagai matriks diagonal. Nah, ada juga kadang buku yang membagi tipe matriks ini, ada tipe matriks segitiga bawah dan ada tipe matriks segitiga atas. Jadi segitiga bawah itu berarti entry-entry yang berada di diagonal utamanya itu, yang di bawah diagonal utama itu adalah 0, ya. Jadi sebagai ini, ya. Sedangkan entry-entry yang matriks yang di atas diagonal utamanya itu elemennya adalah 0, maka itu sering disebut sebagai matriks segitiga atas, ya. Tapi pada kali ini sering juga disebut sebagai matriks diagonal. Oke. Nah, berikutnya itu adalah matriks skalar, ya. Matriks skalar. Jadi matriks skalar itu adalah ketika dari entry-entry elemen-elemen utamanya itu semuanya bernilai sama, ya. Dan selain dari entry-entry elemen diagonal utamanya itu adalah bernilai 0, ya. Sebagai contoh ini, ya. Ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, entry-entry dari diagonal utamanya itu adalah bernilai sama, dan di atas maupun di bawah dari diagonal utamanya itu adalah 0, ya. Termasuk matriks kolom itu ini termasuk dalam kategori ini, ya. Termasuk ini yang sama dengan 3, ya. Kemudian di sini, ya. Jadi entry-entry dari diagonal utamanya itu nilainya sama, ya. Jadi selain dari diagonal utamanya itu bernilai 0, maka ini disebut kemudian sebagai matriks ini, ya, disebut sebagai matriks skalar. Oke. Sekarang jenis matriks berikutnya itu adalah matriks identitas, ya. Jadi matriks identitas itu merupakan matriks persegi, ya, yang dimana elemen-elemen diagonal utamanya itu adalah bernilai 1 dan selebihnya itu adalah 0, maka disebut sebagai matriks identitas. Jadi didefinisikan seperti itu, ya. Jadi matriks identitas itu jika ini, ya, jika AIJ-nya itu, jika baris ke I dan kolom ke J itu sama, maka entry-nya adalah 1. Selain itu, jika I tidak sama dengan, maka selain itu entry-nya adalah 0. Seperti yang ini, ya. Oke, seperti yang ini. Jadi dari elemen-elemen utamanya, diagonal utamanya adalah entry-nya 1, selain itu adalah 0. Maka inilah kemudian yang disebut sebagai matriks identitas. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang tipe selanjutnya. Selanjutnya adalah
matriks nol. Jadi matriks nol itu dikatakan suatu matriks dikatakan sebagai matriks nol, maka semua elemen-elemen dari matriks tersebut itu adalah nol. Maka kemudian disebut sebagai matriks nol. Jadi kata kuncinya seluruh elemen-elemennya itu adalah nilainya nol, bernilai nol. Maka itulah yang disebut sebagai matriks nol. Dinotasikan sebagai O ya. Ini notasinya O. Kemudian setelah kita mengenal berbagai jenis-jenis matriks, kemudian kita masuk ke masalah kesamaan matriks ya. Bagaimana suatu matriks itu dikatakan equal atau dikatakan sama ya. Jadi syaratnya itu jika dia harus memenuhi dua syarat ya. Jadi yang pertama itu dua matriks, misalkan dalam hal ini adalah kita ambil matriks A dan matriks B, itu dikarenakan sama jika memenuhi syarat yang pertama itu mereka kedua matriks tersebut itu mempunyai order yang sama atau ordo yang sama, dimensi yang sama ya. Jadi kalau misalkan matriks A-nya itu dimensinya 2 kali 2, maka B-nya juga harus 2 kali 2 ya. Kemudian syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah setiap elemen matriks-matriks A yang seletak dengan elemen B itu nilainya harus sama. Jadi kata kuncinya itu, jadi ada dua, saya tegaskan ada dua. Pertama, syarat yang harus dipenuhi itu adalah ini, ordo harus sama, ya, ordonya harus sama. Yang kedua, setiap elemen dari kedua matriks tersebut yang seletak itu nilainya sama, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, contohnya misalkan matriks A ya, ini matriks ini 2301 dan 2301. Nah, ini ya. Nah, kalau kita 2, 3, 0, 1, anggap ini matriks A, kemudian ini adalah 2, 3, 0, 1, ini adalah matriks B. Nah, kalau kita lihat bahwa entry-entry yang seletak itu harus sama ya. Jadi yang ini yang terletak di pada baris pertama, kolom pertama di A, ini nilainya akan sama pada baris pertama, kolom pertama di matriks B ya. Demikian pula dengan entry-entry yang lain. Jadi pertama ini ordonya sama ya, jadi ini ordonya adalah 2 kali 2, B juga 2 kali 2. Syarat pertama sudah terpenuhi, kemudian kita lihat syarat kedua. Elemen-elemen yang seletak, kita lihat yang di kolom pertama, baris pertama ya, ini nilainya sama. Oke. Kemudian yang lain juga ini nilainya sama. Demikian pula dengan yang lainnya ya. Yang ini ya. Kemudian yang ini ya. Jadi dia sama. Oke. Maka kalau kedua kondisi tersebut dipenuhi, maka kita bisa simpulkan bahwa matriks A itu akan sama dengan matriks B. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat ya secara simbolis ya. Jadi secara simbolis jika dua buah matriks persegi, ya dua buah matriks itu sama, maka secara simbolis itu disimbolkan sebagai, anggaplah matriks pertama itu adalah A, kemudian matriks kedua itu adalah B, maka ditulis sebagai A sama dengan B ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang seperti ini. Jika matriks yang ini, anggaplah ini adalah matriks A, ini matriks P misalkan ya. Ini matriks P, ini matriks Q ya. Jadi kedua matriks ini sama ya, maka elemen-elemen yang seletak itu harus sama. Makanya di sini X sama dengan min 5, kemudian Y sama dengan 0, kemudian Z sama dengan 2, kemudian A sama dengan akar 6, kemudian B-nya sama dengan 3, dan C sama dengan 2. Jadi ingat syaratnya harus ada dua yang dipenuhi. Pertama, ordonya harus sama. Yang kedua adalah entry-entry atau elemen-elemen dari kedua matriks tersebut yang letaknya sama harus bernilai sama. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi ini menyangkut masalah kesamaan dua buah matriks ya. Kita lihat contoh keempat. Jika ini matriks, misalkan ini saya anggap sebagai, ini saya tuliskan sebagai matriks A, ini saya tuliskan sebagai matriks B ya. Matriks A dan matriks B. Jadi jika matriks A itu sama dengan matriks B. Nah, ingat tadi prinsipnya. Kalau kedua matriks tersebut sama, artinya elemen-elemen yang seletak juga harus
sama. Entry-entry yang seletak juga harus sama. Nah, kita perhatikan yang seletak. Berarti X tambah 3 itu di matriks A itu terletak pada baris pertama, kolom pertama. Berarti ini harus nilainya sama dengan elemen pada matriks B yang terletak pada baris pertama, kolom pertama. Berarti ini ya. Berarti ini harus sama dengan ini. Ini akibatnya kita peroleh bahwa X tambah 3 itu sama dengan 0 ya. Berarti kita peroleh dengan operasi aljabar biasa, berarti X-nya adalah min 3. Oke? Nah, demikian pula yang ini ya. Kemudian ini harus sama dengan ini. Ya. Akibatnya kita peroleh dari sini berarti set tambah 4 itu sama dengan 6, berarti kita peroleh setnya adalah 2. Oke? Demikian pula seterusnya ya. Kemudian yang ini itu harus sama nilainya dengan ini. Berarti kita peroleh 2Y kurang 7 itu harus sama dengan 3Y kurang 2. Ini dengan operasi aljabar biasa, ini ke sini ya. Berarti Y kita menghasilkan Y-nya min 5 ya. Y-nya min 5. Oke. Kita dapat Y-nya min 5. Demikian pula ini. Kemudian dari sini ya. Dari sini ini sama-sama. Berarti yang ini harus sama dengan ini ya. Akibatnya kita dapat berarti A kurang 1 itu sama dengan minus 3. Di sini didapat A-nya berapa? A-nya adalah A kurang 1 sama dengan min 3, berarti A-nya adalah minus 2 ya. A-nya ada, X, Y, Z-nya sudah ada, A-nya ada, kemudian B-nya ya. Kemudian C-nya itu kita perhatikan yang di sini ya. Ini harus letak dengan ini. Berarti akibatnya apa? Berarti kita peroleh dari sini ya. Ini ya. Berarti dari sini kita dapat bahwa 0 itu harus sama dengan 2C tambah 2C tambah 2 ya. Itu harus sama dengan apa namanya? Harus sama dengan 2C tambah 2. Di sini kita peroleh C-nya adalah min 1. Apalagi yang ditanya? B-nya ya. A-nya sudah, B-nya. Nah, untuk mencari B-nya itu bisa dilihat dari entry yang ini ya. Ini seletak dengan ini. Berarti kita peroleh sini ya. Berarti kita peroleh bahwa B kurang 3 itu akan sama dengan 2B tambah 4 ya. Ini kita peroleh B-nya berapa? Berarti di sini B-nya min 7 ya. Ya, B-nya min 7. Oke, dengan demikian kita sudah dapat semua. A-nya minus 2, B-nya min 7, C-nya min 1, X-nya min 3, Z-nya 2, dan Y-nya min 5. Ya. Ini contoh keempat. Sekarang kita lihat yang contoh berikutnya ya. Jadi temukan nilai-nilai A, B, C, dan D dari persamaan berikut. Jadi kalau saya anggap ini adalah sebagai matriks A, ini adalah sebagai matriks B, maka kedua matriks ini pasti sama. Ya. Jadi A sama dengan B. Artinya apa? Elemen-elemen yang seletak nilainya harus sama. Berarti ini harus sama dengan ini ya. Berarti dari sini kita peroleh kita peroleh ya. Kita peroleh berapa itu? Jadi dari sini kita akan peroleh bahwa ini ya. Ini kita peroleh 2A ditambah B itu sama dengan 4 ya. Kemudian yang kedua itu kita akan peroleh di sini ya. Jadi yang kedua itu persamaan kedua ini kita peroleh A ditambah A kurang 2B sama dengan minus 4. Berarti kita dapat persamaan linear dua variabel ya. Dari sini A dikurang 2B sama dengan minus 3. Nah, kita bisa gunakan substitusi eliminasi ya. Saya pengen eliminasi A-nya, B-nya berarti saya harus kali 2, ini saya harus kali 1. Berarti kita akan dapat ke sini berapa itu? Berarti 4A ditambah 2B, ini sama dengan 8, kemudian
A dikurang 2B sama dengan minus 3. Ini saya jumlah. Ini coret-coret, berarti 5A-nya 5, berarti kita dapat A-nya 1. Kalau A-nya 1, substitusi ke salah satu, berarti akibatnya B-nya berapa? B-nya berapa tuh? Berarti 2A tambah B, B-nya adalah 2 ya. 2. Kemudian untuk mendapatkan C-nya, itu bisa kita dapat dari sini ya. Jadi 5C kurang D itu adalah 11, kemudian yang kedua itu adalah 4C tambah 3D itu 24. Berarti kita bisa selesaikan ini ya. Dari sini kita peroleh juga bahwa 5C dikurang D itu adalah, sorry ini D ya. 5C dikurangi dengan 5C dikurangi dengan D itu adalah 11. Kemudian yang kedua, kita dapat bahwa 4C ditambah 3D itu adalah 24. Ini kita selesaikan ya. Ini kita selesaikan. Ini persamaan 1 saya kali 3. Ini saya kali 3. Ini saya kali 1. Berarti kita akan peroleh bahwa 15C dikurang 3D itu sama dengan 33. Ini adalah 4C ditambah 3D sama dengan 24. Ini saya jumlah. Berarti saya akan dapat 57. Ini coret-coret. 19C itu 57. Berarti C-nya adalah 3 ya. Kalau C-nya 3, berarti D-nya berapa? Substitusi ke sini berarti D-nya itu adalah minus D-nya itu adalah 5C kurang 11, berarti D-nya adalah 4 ya. Jadi kita dapat A-nya itu adalah, berarti kita dapat bahwa ini ya, A-nya ini kita peroleh A-nya 1, B-nya 2, kemudian C-nya 3, kemudian D-nya 4. Oke, saya kira demikian untuk penjelasan tentang matriks terkait dengan jenis-jenis matriks, kemudian terkait dengan kesamaan dua buah matriks. Untuk berikutnya saya akan jelaskan tentang bab masih tentang matriks, tapi kita akan masuk ke masalah bagaimana menentukan transpos matriks dan bagaimana menentukan operasi-operasi aljabar matriks. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.